Halo, selamat malam Pak Fajar dan Stephen yang mungkin nonton video ini. Pada malam kali ini saya berkesempatan untuk mencoba menjelaskan tentang kapasitansi dan reaktansi kapasitif. Nah, di sini kapasitansi kapasitif adalah sebuah kemampuan yang dipunyai oleh konduktor untuk menyimpan muatan listrik, di mana muatan listrik ini didapat dari medan listrik yang terbentuk dikarenakan adanya perbedaan tegangan antara konduktor dan bumi. Perbedaan tegangan ini yang membuat arus terus mengalir masuk dan keluar ke muatan pada kapasitor tersebut. Sehingga arus itu dinamakan dengan arus pengisian, yang dimana fungsinya untuk menjaga tegangan dari ujung ke ujung konduktor agar tetap stabil. Nah, arus yang keluar masuk ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam pembentukan muatan di plat kapasitor saat tegangan berubah. Maka dari itu, keterlambatan ini yang disebabkan dengan frekuensi yang tidak rata atau tidak seimbang, karena pada saat keluar masuk arus, frekuensi pun ikut berubah. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan reaktansi kapasitif. Kedua, pembahasannya tentang konduktor berkas, di mana konduktor berkas ini merupakan konduktor yang diikat bersama untuk membentuk satu saluran baru atau satu saluran fasa yang digunakan pada saluran transmisi tegangan tinggi, high voltage atau extra high voltage. Nah, dengan dipasangkan konduktor berkas, ini dapat mengurangi efek corona atau mengurangi efek dari pelepasan muatan listrik ke udara dengan mendistribusikan medan listrik secara merata. Sehingga efisiensi transmisi yang lebih tinggi, pengurangan rugi-rugi daya, dan peningkatan stabilitas pada sebuah sistem. Contohnya, terdapat pada konduktor berkas yang digunakan pada saluran transmisi yang lebih dari 500 kV, seperti yang terlihat di PLTA Jatiluhur ke Jakarta. Misalnya, satu fasa terdiri dari 4 konduktor yang diikat bersama. Kalau untuk analogika, itu kita bisa andaikan seperti rombongan sepeda yang berjalan beriringan. Jika rombongan sepeda tersebut berjalan beriringan, maka untuk mendapatkan gangguan akan lebih sedikit dibandingkan anggota sepeda yang membawa sepedanya sendiri. Mungkin bisa terjatuh atau diserempet motor lain karena tidak memiliki komunitas atau kelompok yang sendiri. Yang terakhir adalah saluran ganda 3 fasa. Saluran transmisi yang dimana terdiri dari 2 set konduktor 3 fasa yang dipasangkan pada satu menara, di mana setiap set terdiri dari 3 fasa, 3 konduktor, 3 fasa, yaitu fasa R, S, dan T, di mana saluran ini meningkatkan kapasitor dalam transmisi daya, meningkatkan kapasitas dalam transmisi daya, mengurangi kebutuhan lahan karena 2 sirkuit yang dipasang menjadi satu, dan juga meningkatkan keandalan sistem, karena jika satu sirkuit gagal, sirkuit lain masih bisa berfungsi dengan normal. Namun, dikarenakan 2 set konduktor ini dipasang menjadi satu, maka perlu kita perhatikan untuk cara pendesain isolator agar dapat memproteksi semua sirkuit tidak berpindah medan listriknya, sehingga tidak saling mengganggu sirkuit-sirkuit yang lain. Contohnya, transmisi antar pulau. Pada sistem interkoneksi seperti antara Jawa dan Bali, saluran ganda 3 fasa digunakan untuk meningkatkan keandalan dan kapasitansi transmisi. Kalau kita analogikan, itu seperti jalan tol yang memiliki 2 ruas. Jadi pada saat jalan tol pertama itu terjadi gangguan atau hambatan, mobil-mobil yang melewati
jalan tol tersebut bisa masuk ke ruas yang satu lagi dan dapat tetap berjalan dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.